Munculnya reaksi alergi debu pada kulit dapat dipicu oleh berbagai partikel alergen yang ada pada debu tersebut. Seperti misalnya ada spora jamur, kemudian ada tungau, ataupun sel kulit mati. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengatasi timbulnya alergi debu pada kulit. Nah, untuk cara meminimalkan reaksi alergi debu yang terjadi pada kulit, ada beberapa cara yang POS dapat lakukan. Yang pertama yaitu POS harus secara rutin membersihkan perabotan ataupun furniture yang ada di dalam rumah, yaitu dengan menggunakan lap basah. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya jangan lupa juga untuk selalu membersihkan lantai dengan menggunakan kain pel ataupun sapu secara rutin ya. Nah, kemudian diusahakan di rumah hindari peralatan ataupun tumpukan-tumpukan barang yang bisa memicu bertambahnya debu, seperti misalnya koran bekas ataupun tumpukan majalah bekas. Nah, yang terakhir, POS bisa menggunakan humidifier untuk menjaga kelembapan udara yang ada di dalam ruangan rumah dan juga bisa menggunakan pendingin ruangan supaya jamur tidak bertambah atau tidak berkembang biak ya. Nah, kalau misalnya POS sudah melakukan cara-cara tersebut tetapi misalnya masih terus muncul nih alergi debunya, misalnya semakin bertambah gatal-gatal ataupun merah-merah di kulit. Nah, ini mungkin POS memerlukan tambahan obat ya. Nah, yang pertama obat-obatan yang bisa POS konsumsi adalah antihistamin. Nah, antihistamin ini adalah tujuannya untuk menghambat pengeluaran histamin yang merupakan mediator terjadinya alergi di dalam tubuh. Nah, mungkin yang banyak tersebar di pasaran nih, seperti misalnya merek obat seperti CTM, kemudian cetirizine. Nah, ini POS boleh membeli bebas di apotek ya. Nah, selain obat-obatan golongan antihistamin, yang selanjutnya adalah golongan obat kortikosteroid. Nah, kortikosteroid ini adalah tujuannya untuk mengatasi peradangan yang ditimbulkan karena proses alergi. Tetapi perlu diingat ya POS, untuk konsumsi obat kortikosteroid ini harus atas indikasi dan juga petunjuk dari dokter. Karena ini termasuk ke dalam golongan obat keras ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu konsumsi obat dekongestan. Nah, dekongestan ini tujuannya adalah untuk mengecilkan pembuluh darah akibat proses alergi. Nah, kalau misalnya POS, misalnya habis membersihkan nih barang-barang yang ada di dalam rumah, kemudian muncul gejala seperti pilek, kemudian bersin tiba-tiba. Nah, ini mungkin POS memerlukan terapi obat golongan dekongestan ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah obat imunoterapi. Nah, ini adalah obat yang paling terakhir, jadi ada dua macam, ada yang pemberiannya secara subkutan dan juga sublingual atau di bawah lidah. Kalau subkutan ini artinya dokter akan mengetes alergen nih, jadi alergennya disuntikan di bawah kulit, kemudian diamati reaksinya. Kalau misalnya ternyata pada saat dokter menyuntikkan alergen tersebut tiba-tiba muncul merah-merah di bagian lengan tadi yang disuntikan alergen tersebut, nah ini tandanya POS mengalami proses alergi. Nah, kemudian yang kedua juga tadi pemberian alergen secara sublingual atau di bawah lidah. Nah, ini prosesnya kurang lebih sama seperti tadi, tetapi untuk alergennya diteteskan di bawah lidah. Nah, ini juga diamati untuk reaksinya apakah muncul gatal-gatal. Nah, berarti tandanya kalau muncul gatal-gatal berarti POS mengalami proses alergi. Nah, satu lagi, kalau misalnya POS mungkin yang memelihara hewan peliharaan di rumah, jangan sampai dan disarankan untuk hewan peliharaan ini tidak usah dibawa ke atas tempat tidur ya. Karena kalau misalnya POS memang alergi debu, terutama debunya dari bulu-bulu hewan tersebut, nah ini bisa memperparah keluhan alergi yang ada pada kulit POS. Sekian ya POS penjelasan di video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan juga di share ya. Dan jangan lupa untuk nantikan video selanjutnya di YouTube channel Klinik Mutiara Ciputra. Bye-bye!